Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Namun sebelum masuk ke dalam perenungan, lebih dahulu kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk melakukan segala aktivitas kami. Biarlah roh Tuhan bekerja melalui firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini, sehingga menjadi bekal, kekuatan, dan pengharapan bagi kami sekalian. Berfirmanlah bagi kami sekalian, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini, Senin 4 Juli 2022, tertulis di dalam kitab Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudaraku yang kekasih, di awal minggu ini sebelum kita mengisi hidup kita dengan berbagai rutinitas dan keseharian kita, firman Tuhan membekali kita dengan tema pengampunan. Kita diingatkan agar setiap kita berdoa kepada Tuhan, maka kita harus lebih dahulu mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Sebab Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang hal berdoa, supaya ketika kita memohon pengampunan dari Allah Bapa, maka kita juga harus mampu mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Tentu tidak mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Siapapun itu, bahkan keluarga kita sendiri, sebuah kesalahan mungkin akan sangat sulit diampuni karena kesalahan itu terlalu besar, sehingga menimbulkan luka batin dan dendam yang membara. Sampai-sampai mendengar suaranya saja tidak sudi. Seseorang mungkin juga sulit mengampuni karena mengalami trauma yang berat, takut kalau hal serupa terulang kembali dalam hidupnya. Mungkin kita juga punya alasan tersendiri untuk sulit mengampuni seseorang hingga saat ini. Namun ingatlah bahwa ketika kamu selalu menyimpan luka batin, dendam yang berkepanjangan, maka sesungguhnya kamu semakin melukai dirimu sendiri, seperti penyakit kanker yang menyebar ke seluruh tubuhmu dan akhirnya membunuhmu. Karena hidupmu akan selalu dibayang-bayangi oleh dendam dan amarah. Karena itu jika kita menyadari bahwa kita juga adalah orang yang berdosa dan dilayakkan Tuhan untuk menerima pengampunan, maka mengampuni orang lain tidak lagi menjadi hal yang tidak mungkin, walaupun membutuhkan proses. Dan untuk itulah mari kita terus belajar untuk mengampuni orang lain, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang terus-menerus memberikan kesempatan bagi kita untuk tetap diperbaharui melalui kasih setianya dalam hidup kita. Yesus lebih dahulu mengasihi kita ketika Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu pertanda Dia mengampuni hidup kita supaya kita dilayakkan dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, untuk selalu terbuka kepada orang lain, mengampuni orang lain, walaupun kita selalu mengalami suatu pengalaman yang sangat menyakitkan dengan orang tersebut. Namun Tuhan dalam firman hari ini, maka Tuhan selalu memberkati dan mengampuni dan selalu memberikan pintu terbuka kepada setiap orang yang mengakui kesalahannya di dalam kehidupannya, sehingga dia dapat mengalami suatu pembaruan di dalam Yesus. Mari kita selalu mengampuni orang lain, sebagaimana Yesus tetap selalu terbuka mengampuni segala kesalahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kekuatan dan roh bagi kami untuk senantiasa terbuka, mengampuni, menerima, bahkan mengasihi orang yang memusuhi kami. Engkau sungguh-sungguh kami puji, kami sembah, karena Engkau selalu mengasihi dan mengampuni dan selalu menerima hidup kami
bahkan Engkau memberkati hidup kami. Kami percaya hari ini kami akan menerima berkat yang melimpah ketika kami terbuka untuk mengampuni orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.